Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini kita akan bicara tentang critical thinking atau berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini dalam dewasa ini atau di abad 21 atau abad milenial ini sangat penting tentunya. Banyak di antara kita suka terjebak dengan isu-isu atau bahasa sekarang itu disebutnya hoax, ya. Bagaimana kita gampang tersulut emosi, terpengaruhi karena gara-gara sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka penting bagi kita untuk menganalisa sebuah informasi atau sebuah situasi dengan cara kita merefleksikan, menganalisa sebetulnya ini terjadi atau tidak dan kenapa itu terjadi. Nah, itu dinamakan sebagai sebuah proses berpikir kritis atau dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Berarti rasional itu memakai akal pikiran yang sadar yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif, menganalisa kejadian-kejadian sebelumnya atau menghubungkan berbagai peristiwa untuk mengambil sebuah kesimpulan, dan independen tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun. Atau dalam istilah lain, berpikir kritis itu dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan antara satu statement atau pendapat satu dengan pendapat yang lainnya, kemudian menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen atau pendapat, dan memecahkan masalah. Itulah secara khusus tentang definisi berpikir kritis. Nah, apakah sama berpikir kritis dengan menghafal? Tentunya dua hal yang berbeda, ya. Meskipun memang berpikir kritis itu menganalisis sebuah situasi dengan membuat analisa ke belakang dari pengetahuan dari kejadian-kejadian sebelumnya, mengingat kejadian sebelumnya, tapi berbeda dengan menghafal, karena dalam berpikir kritis itu justru mencari benang merah atau kesimpulan atau kesamaan peristiwa, kemudian menyimpulkan dari peristiwa yang terjadi atau informasi yang ada. Sementara menghafal itu hanya mengingat tanpa menyimpulkan ataupun tanpa menganalisa atau tanpa mengambil sebuah keputusan. Kemudian keterampilan inti dari berpikir kritis itu sebetulnya dapat kita buat dalam beberapa tingkatan. Pertama adalah interpretasi. Jadi dalam tahapan berpikir kritis di tahap interpretasi ini adalah kita membuat kategorisasi, ini informasinya masuknya kemana gitu kan. Kemudian mengklarifikasi makna, jangan sampai ada malfunction atau fungsi yang salah dalam sebuah makna atau kalimat. Setidaknya ada kesamaan persepsi ketika kita menyimpulkan sebuah kalimat, menyimpulkan sebuah fakta, menyimpulkan sebuah informasi dengan audiens yang akan kita berikan informasinya, atau yang mungkin kita mengklarifikasi sebuah informasi. Kemudian yang langkah kedua dalam inti berpikir kritis ini setelah interpretasi adalah menganalisis. Kita akan memeriksa gagasan-gagasan, kemudian juga mengidentifikasi argumen, apakah argumen ini bisa dapat diterima baik atau buruk misalnya. Kemudian menganalisa ini masuknya argumen, apakah misal kalau sekarang banyak hoax, kategorinya itu menyerang pribadi atau menyerang personal, atau misalnya lebih mengevaluasi kebijakan publik. Sekarang banyak tokoh-tokoh publik atau tokoh-tokoh politik atau kepala daerah banyak yang katakanlah banyak yang mengkritisi apakah itu memang personal atau memang misalnya lebih ke kebijakannya. Nah, itu perlu analisis. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Menilai argumen itu sendiri, apakah tadi kembali lagi setelah
dianalisis, kemudian dievaluasi. Ini apakah memang diambil tindakan atau tidak. Yang keempat adalah inferensi atau mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Itu adalah bagian dari inferensi. Mempertanyakan klaim, misalnya ada seseorang yang bilang bahwa si A melakukan sesuatu, kemudian kita menginterpretasikan, oh ini kategorinya nih misalnya tuduhan yang harus diklarifikasi, maka dianalisis nih. Dia dapat informasinya dari mana, kemudian dievaluasi seperti apa dapat informasinya, apakah kredibel atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian baru inferensi, mempertanyakan klaimnya, kenapa Anda bisa berkesimpulan seperti itu misalnya. Kemudian yang kelima adalah penjelasan, menyatakan kenapa sih kita ketika ada teman-teman atau siapapun yang bilang ke kita mengenai sesuatu hal, informasi yang kita anggap perlu penekanan atau perlu klarifikasi, maka kita punya hak jawab untuk menjelaskan kenapa sih gitu kan. Dan yang terakhir adalah regulasi diri, bagaimana kita memproyeksikan diri, menempatkan diri pada situasi-situasi di mana informasi atau situasi atau keadaan memang yang menuntut kita mengambil sikap. Karena berpikir kritis ini sebetulnya itu secara tidak langsung menuntut kita untuk mengambil sikap dari statement atau dari keadaan atau situasi-situasi yang sedang terjadi. Kemudian kita coba perbedaan antara pemikir kritis dengan berpikir kritis. Ingat, perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis itu dapat kita coba analisis ya. Seperti apa sih orang berpikir kritis? Pemikir kritis itu adalah cara mengidentifikasi informasi yang relevan, cepat, bukan cara. Jadi kita akan bisa bedakan orang yang berpikir kritis dengan orang yang tidak berpikir kritis. Jadi ada yang orang tiba-tiba langsung merespon sebuah informasi. Dapat kita simpulkan apakah dia itu berpikir kritis atau tidak. Pertama, pemikir kritis itu cepat mengidentifikasi informasi yang relevan. Dia akan cek dan recheck, memisahkannya dari informasi yang tidak relevan atau tidak nyata atau hanya hoax aja. Kemudian dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi atau mengambil sebuah keputusan. Dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Jadi ketika seorang pemikir kritis itu akan mengecek tentunya benar informasi, kemudian juga mencari solusi, kemudian juga akan memberi sebuah kepastian apakah ini memang layak atau tidak sebuah informasi ini kan. Kemudian tapi beda lagi dengan misalnya bukan pemikir kritis ya. Kalau bukan pemikir kritis itu hanya mengumpulkan fakta dan informasi, kemudian memandang semua informasi itu penting tanpa ada misalnya klasifikasi mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi kalau pemikir kritis itu akan memisahkan mana nih yang penting, mana yang enggak. Tapi kalau yang bukan pemikir kritis itu akan mengumpulkan semua informasi, digabungin semua informasi menjadi sebuah kebingungan karena nanti akan sulit menyimpulkannya. Dan yang kedua ciri dari bukan pemikir kritis itu adalah tidak melihat atau menangkap masalah inti gitu. Dia tidak akan dapat benang merahnya ketika dia menyimpulkan sesuatu. Beda halnya dengan pemikir kritis. Dapat kita lihat dari cara dia menyimpulkan atau menganalisis atau mengambil benang merah dari sebuah situasi atau informasi. Nah, selanjutnya, kenapa sih berpikir kritis itu penting gitu ya? Ngapain lah capek-capek mikir gitu kan? Ngapain sih capek-capek menganalisis? Ngapain sih capek-capek ini? Itu untuk menghindarkan kita dari miskomunikasi, misinformasi, sehingga membuat kita menjadi salah paham. Disadari atau tidak, kita sering menjadi nggak suka sama orang, benci sama orang, hanya gara-gara sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Kita belum recheck itu benar nggak gitu kan.
kita itu terlalu sentimental dengan seseorang yang katakanlah misalnya kita nggak suka main gitu kan, kemudian ada seseorang yang dia mau orangnya urakan, suka main, suka ini, padahal mungkin banyak hal positif yang bisa diambil ketika dia ya misalnya touring atau misalnya hal apa. Kita selalu menilai seseorang dari standar kita. Nah, itu yang bisa dikatakan kurang tepat. Kita menilai orang lain dari standar kita. Padahal tiap orang itu punya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, pola asuh yang berbeda, atau bahkan misal kalau dari urutan lahir aja, orang-orang teman-teman psikolog misalnya, itu bisa dibedakan. Anak pertama itu akan berbeda secara psikologi dengan anak yang terakhir misalnya gitu kan. Jadi penting untuk kita berpikir kritis itu untuk kita bisa bersikap arif dan bijaksana. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam berpikir kritis ini dapat kita lihat dari pertama, orang berpikir kritis itu ketika dapat informasi itu satu, akan dianalisis. Jadi tidak akan reaktif. Orang yang berpikir kritis itu tidak akan pernah reaktif gitu ya. Suka lihat mungkin status temen, status siapa gitu ya, di media sosial, di WA story, IG story, atau mungkin postingan di Facebook, di wallnya, yang tiba-tiba ngerasa dia nyinggung kita nih, dan kayaknya timingnya sama gitu kan, semuanya serba ini. Orang yang reaktif bukan responsif, awas. Orang yang berpikir kritis itu responsif bukan reaktif. Kalau orang reaktif itu mendahulukan rasa atau emosi, biasanya langsung dia respon, bisa dengan konfrontasi langsung menanyakan, atau misalnya membuat status tandingan gitu, yang sebetulnya apa untungnya, nggak ada untungnya tuh gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang berpikir kritis menganalisis, kenapa sih, mungkin menanyakan kenapa nih buat status seperti itu atau apa, atau memutuskan nggak mau tahu gitu kan, seperti itu. Jadi orang-orang yang berpikir kritis itu tidak akan pernah reaktif, tapi responsif. Ketika dia sudah menganalisis, kemudian dia sudah yakin bahwa analisanya itu benar, baru dia akan menerapkan atau merespon tindakan-tindakan atau informasi-informasi yang ada gitu kan. Beda dengan orang yang reaktif, dia langsung akan secara emosi. Biasanya kejadian-kejadian jarang sekali misalnya kita di jalanan ketemu seseorang atau mungkin ada senggolan mobil atau motor sehingga jatuh, ada luka atau apa gitu ya, membuat apa ya, kita langsung turun gitu kan, langsung nggak menentukan siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi langsung semuanya merasa benar. Turun dari mobil apa gitu kan, atau dari motor kenapa gitu kan. Jadi semuanya merasa benar karena kalau kurang ngerti juga, atau di jalanan itu memang tensinya mungkin panas atau seperti apa. Nah, cenderung orang-orang yang memang hidupnya dalam intensitas stresor yang tinggi itu logikanya sulit berjalan mungkin ya gitu ya, sehingga memang butuh latihan gitu kan. Nah, bisa dikatakan untuk kita menerapkan berpikir kritis ini kita memang harus banyak latihan gitu. Banyak di antara kita nggak sadar bahwa cobaan hidup kita gitu kan. Kita punya teman yang rese, teman yang mungkin kayaknya ilfil lah kita kalau mainnya, tapi kita juga nggak enak gitu. Sebetulnya itu melatih kita untuk menjadi lebih baik dan bisa dikatakan kita akan menjadi lebih bijak dalam menghadapi situasi. Dan ingatlah, orang bijak itu pasti pola berpikirnya adalah berpikir kritis, tidak akan pernah tidak berpikir kritis atau responsif, tidak reaktif. Nah, kita akan coba bedakan nih
Apa bedanya berpikir kritis dengan berpikir kreatif? Kalau berpikir kritis itu linear atau berseri berurutan. Jadi kalau berpikir kritis itu dia akan berjenjang dari mulai pola berpikirnya itu adalah berseri berurutan, terstruktur, rasional gitu kan, dan analitis, lebih berorientasi pada tujuan. Itu berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kreatif itu cara berpikirnya holistik, keseluruhan, melihat sudut pandang yang lebih luas, paralel, lebih intuitif, bisikan kolbu gitu kan, fashion gitu kan, lebih emosional gitu kan. Karena memang sebuah kreativitas kalau tanpa melibatkan emosi itu akan garing dan tidak akan terasa gregetnya gitu kan. Jadi sangat jauh berbeda antara berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Kalau kalau berpikir kritis itu pakainya otak kiri, menganalisis, berseri, logis, objektif, mengingat gitu kan. Tapi kalau berpikir kreatif itu memakainya otak kanan, global, paralel, emosional, subjektif gitu kan. Itu berpikir kreatif. Perbedaan antara berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, terakhir dapat saya coba kita buat sebuah conclusion atau sebuah kesimpulan bahwa berpikir kritis ini pertama merupakan keterampilan yang harus kita miliki di era milenial ini. Kenapa? Jangan sampai kita termakan hoax, termakan provokasi orang, informasi-informasi yang nggak penting. Banyak di antara kita memakan mentah-mentah informasi ya, apalagi dalam zaman-zaman pilkada, zaman-zaman kemarin pilpres misalnya, kita dengan mudahnya gitu kan mendapat broadcast di WA group, di Facebook, mungkin di grup Facebook ataupun dari teman langsung dapat broadcast tentang misalnya analisis perilaku si anak gitu. Padahal itu sama sekali belum tentu kebenarannya, sehingga wajib hukumnya kita mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis. Langkah pertama itu adalah ketika kita dapat informasi, kita harus menganalisa betul enggak ini informasinya gitu kan. Jangan langsung reaktif, jangan langsung terprovokasi, tapi responsif dan ini benar enggak gitu kan. Dan identifikasi karakter perilaku yang berhubungan dengan berpikir kritis dapat kita lihat bahwa orang yang berpikir kritis itu dia akan mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah tindakan, menyampaikan pemahamannya itu dari fakta-fakta, dari analisis dia gitu kan, membandingkan berbagai peristiwa gitu kan, kemudian juga berpikirnya lebih terstruktur, tertata gitu kan, tidak akan memprovokasi, tidak akan menyinggung orang gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang berpikir kritis itu dia akan benar-benar memperhatikan sekali situasi dan kondisi, kemudian juga tidak akan memperkeruh masalah gitu kan. Kemudian berpikir kritis ini juga kita dapat mengembangkan berbagai situasi atau pengetahuan untuk melahirkan sebuah pemahaman baru, pengetahuan baru gitu kan. Karena dalam konteks berpikir kritis itu kita akan selalu ada pertanyaan why gitu kan. Sehingga itu untuk memacu kita untuk selalu belajar dan menganalisa berbagai situasi atau informasi. Baik, itu saja dari saya materi tentang berpikir kritis. Prinsipnya adalah cek dan recheck semua informasi, kemudian juga jangan terprovokasi, kemudian juga bahwa berpikir kritis ini perlu sebuah pemahaman, pengetahuan yang luas,
Kita nggak mungkin bisa berpikir kritis kalau kita kerjaannya tidur, malas-malesan, menjadi kaum rebahan yang malas ngapa-ngapain kan gitu. Jadi penting dasar kita mampu berpikir kritis itu adalah pengalaman, pergaulan, pengetahuan, sehingga kemampuan kita untuk menganalisa berbagai situasi, berbagai kondisi, berbagai informasi akan jauh lebih baik dan memadai. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.